Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Penulis ingin bahas ini karena ya ada bensin tes bensin yang menunjukkan bahwa bensin Pertamina itu oktanya 86. Waktu penulis posting pertama ini di artikel di Facebook, grup Facebook ya, banyak yang bilang, wah itu kebalik sayang, kebalik mas, kebalik ya. Enggak ya, enggak kebalik. Kalau dibalik malah jadi salah. Jadi beneran di alat uji oktan ini bensin Pertamax Turbo kedeteksi sebagai ukuran 86. Tes oktan Pertamax Turbo yang dipakai YRS seri 2. Ini Pertamax eceran 10.000. Jadi kok ukur oktan 86. Ukurannya mestinya ya, RON ya. Apa sih singkatan dari RON itu? Lupa. Tapi ketika bensin yang sama, bensin yang diukur dengan alat Rusia ini keukur 86, diukur pakai alat lain kedeteksinya 98. Ini versi, dan ini akan countdown dulu untuk kalau di kamera sensor cleaning namanya ya. Ini untuk sampel yang kedua. Kendaraan bermotor. Ya, ini sekarang kita sudah sama Pak Gazi. Jadi, apa kabar Pak Gazi? Baik, sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Pak Gazi Amin. Berbeda setiap jenis. Oke, jadi setiap jenis BBM pasti punya panjang gelombang yang berbeda. Yang berbeda. Walaupun warnanya beda-beda. Oh, warna hanya dye aja. Oh, warna tuh hanya pewarna saja. Pewarna saja. Pewarna aja untuk membedakan kepada konsumen. Hasilnya oktan 92 itu hasilnya ini, dan yang untuk apa turbo di 98 itu hasilnya sekian juga angkanya, Anda bisa lihat ya, dan ini bisa kelihatan juga hasilnya. Kita coba lihat ya, baca. Zaman sekarang orang itu kan apa ya, nganggap oktan itu segalanya loh. Padahal ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, bensin itu nggak cuma oktan, ada kandungan pembersihnya. Jadi kalau oktannya tinggi tapi pembersihnya kurang ya kayak Pertamax gitu. Tenaga enak awal-awal, habis itu makin lama makin berkurang.
Setelah pakai Shell Super sebulan, pakai Pertamax lagi, wah enak lagi. Tapi ya itulah karena kurang pembersih. Penulis nggak pernah coba Pertamax Turbo ya, maaf, nggak mau. Yang berikutnya adalah dari kandungan energi. Jadi bensin itu ada kandungan energinya. Jadi kalau kandungan energinya tinggi ya daya ledaknya besar. Daya apa? Ya kandungan energi lah. Energi di dalamnya bensin itu per liternya berapa? Ini pengaruhnya dengan campuran bahan bakar ya. Bensin yang kandungan energinya sedikit, campuran bahan bakarnya harus makin kaya. Jadi kalau bensin ideal itu pingin tenaga maksimal 1:12,5. Kalau bensin yang kandungan energinya rendah harus pakai sekitar ya 1:10, 1:8. Kalau misalnya etanol malah 1:6. Jadi itu ya, kandungan energi itu penting. Berarti kalau dilihat itu 4 ya, yang apa untuk kita penting, yaitu oktan kandungan energi, terus daya pembersihnya, terus pelumasannya, daya pelicinnya. 4 sifat bensin itu. Yang membedakan harga bensin satu dengan yang lain itu ya 4 itu. Jadi kalau oktan itu bukan hal yang bikin bensin itu mahal. Kalau yang masih ingat ada Pertamax Plus, Pertamax Plus itu harganya jauh lebih tinggi daripada Pertamax Turbo. Walaupun Pertamax Plus itu oktannya 95, Pertamax Turbo oktannya 98. Kenapa? Yaitu yang apa, sifat-sifat tadi itu. Pertamax Turbo itu kan ya impor ya, impor tender, cari yang harganya paling murah, murah-murah yang paling murah di pasaran yang dibeli oleh Pertamina. Ya nggak bisa dibilang bensin bagus kan ya, bagus dari mana? Kembali lagi ke pengukuran. Di pengukuran ini nggak tahu ya sebenarnya oktan itu ngukurnya itu pakai apa, penulis nggak tahu. Terus yang ngukur oktannya bisa pas 98, terus yang ngukur oktannya 86 itu jelas cara pengukurannya beda. Kalau bicara soal apa namanya, soal akurasi, agak bingung juga. Kenapa? Kalau yang ngukur pakai apa itu? Pakai cahaya, kalau nggak salah ya, yang alat yang keluarnya pakai yang hasilnya itu ditunjukkan pakai kertas itu angkanya ya kadang lebih kadang kurang gitu ya. Kalau Pertamax Turbo sering lebih. Jadi apa ya, nggak selalu pas gitu loh.
Ya bisa aja sih memang hasil produknya seperti itu. Ya bisa aja memang dari apa batch-nya mesti keluarnya seperti itu. Ya kita nggak tahu ya. Yang jelas kayaknya alat yang apa yang pakai kertas itu, keluarannya kertas itu bisa jadi alat itu yang dipakai ketika jualan bensin. Jadi penjual bensinnya di Singapurnya, makelarnya ya makelare lah, makelare yang jual bensinnya itu dia pakai alat itu untuk demokan, ini loh oktanya segini, pas kan, pas, wis salaman, oke gitu. Nah, sementara yang alat satunya ini mungkin yang makelarnya nggak pakai. Jadi makanya beda hasilnya. Tapi anehnya ada yang melakukan pengukuran itu angkanya bisa pas. Jadi ada beberapa video ya pakai alat yang sama, alat Rusia ini ngukur oktan bensin Pertamina itu bisa pas lah ya, mendekati ya. Ron pertama turbo 98, standar 98. Kita coba ke premium, mungkin udah kecampur sama pertama turbo, kemungkinan dia naik atau turun belum tahu. 90. Mungkin udah terkontaminasi. Ada yang ngukur lengkap, ada yang apa ngukur ya dengan bensin yang lain, itu bisa oktanya mendekati lah. Ada yang apa Pertamax turbo oktanya 98, pas. Ada yang ngukur 97, ya lumayan. Nah ini jadi pertanyaan, mengapa kok pakai alat yang sama ada yang ngukur 86, alatnya sama, bensin yang diukur sama, kok ukur 86? Padahal itu dibandingkan dengan bensin lain ya, dengan bensin apa namanya
total performance 95 sama V-Power itu 95 juga oktanya. Ini total punya, posisi 0, masukkan, masih tetap 99 ke pertama turbo. Turbo 86, sama seperti kondisi di Trigen. V-Power tadi 100 ya, sekarang 99. Tapi ya hasil oktan V-Powernya juga nggak akurat sih, dilihatkan 100. Nah, tapi yang ukurnya bisa pas, aneh ya, pas ya. Oktannya bisa 97, terus yang apa Pertamax 91, yang satu lagi apa Pertalite apa, angkanya bisa pas. Jadi alat yang sama di situasi yang berbeda bisa ngukur 98 untuk Pertamax turbo, dan ngukur oktan-oktannya bensin yang lain juga akurat. Sementara itu di tempat berbeda, alatnya sama, ngukurnya bisa 86. Entah ini apa ya, entah apa yang terjadi. Yang jelas kedua alat pengukuran itu pastinya nggak melakukan pengukuran yang paling sebenarnya ya gitu ya. Mereka melakukan estimasi, alatnya melakukan estimasi. Yang satu estimasinya pakai apa ya, mungkin hambatan listrik atau apa, atau pakai suara atau apa, pokoknya ya pakai estimasinya beda dengan alat yang pakai kertas keluarannya. Yang pakai kertas itu keluarannya pakai cahaya. Yang namanya apa, alat pengukuran ya pakai kira-kira, nggak pasti nggak 100% akurat ya, cuma kemungkinan segini. Nah sebenarnya apa sih, gimana sih pengukuran yang akurat itu? Nah, oktan itu kan hubungannya dengan pembakaran, dengan kemampuan daya ledak bensin. Ya ngukurnya harusnya ya pakai fisik toh, pakai apa, pakai tekanan lah minim. Jadi katanya kan oktan itu hubungannya dengan apa, seberapa cepat, seberapa sensitif bensin itu terhadap tekanan. Jadi kalau bensin yang mudah meledak ketika ditekan itu oktannya rendah. Bensin yang susah meledak ketika ditekan, ketika mengalami tekanan tinggi, itu oktannya tinggi. Hubungannya dengan pre-ignition ya oktan itu. Nah, uji yang paling akurat ya harusnya dengan uji itu di piston ditekan sampai apa, sampai keras banget, sehingga sampai meledak, dilihat memang beneran gampang meledak atau enggak. Nah itu uji yang paling pas ya.
kalau dikira-kira pakai cahaya, dikira-kira pakai hambatan listrik atau apa, itu kan cuma estimasi. Karena bisa aja kalau yang pakai cahaya mungkin pakai spektrum ya, pakai color spektrum, dia apa sih namanya itu, lihat molekul-molekulnya yang ada di bensin itu apa saja gitu. Nah, kalau ada molekul yang ternyata nyeleneh ya bisa aja alat tersebut nggak bisa deteksi. Bisa aja yang buat bensin ini sengaja bikin bensinnya itu cocok, bisa keluar angka yang tinggi di alat ukur yang berdasarkan spektrum cahaya, ya bisa kan. Namanya buat bensin kan bisa seenaknya. Nanti pas kalau diuji tes yang lain hasilnya rendah ya bisa aja. Sayang ya, kita nggak bisa tahu di mana yang di mana mereka yang beli bensin dapat ukur 97 sama yang ukur 86. Apa kalau sama-sama dites ulang lagi beneran 86 atau 100? 86 atau 97. Yang jelas kalau soal kualitas bensin ya, sampai sekarang pun masih terjadi bensin di pom bensin satu itu lebih jelek dari yang lain, itu masih ada sampai sekarang. Kalau dulu ekstrim ya, dulu ekstrim, zamannya zamannya sering bensin campur minyak tanah. Itu kadang kita beli bensin, waduh, tenaga anjlok banget. Penulis pernah ya naik waktu masih punya Kijang 86, kok 86 lah. Jadi punya mobil Kijang ya, bensinnya premium, sudah pakai Cemenite ya, sudah pakai Cemenite. Jadi ya wis rotok irit, soalnya campuran bahan bakarnya Kijang saat itu boros banget. Penulis pengen ngiritkan, nggak tahu caranya gimana. Nah itu pas beli bensin di kota kecil, pom bensinnya memang bukan pom bensin yang terkenal bagus, terkenal jelek. Ya penulis pikir nggak jelek-jelek amat guys. Beli bensin berapa ya itu, 100.000 kalau nggak salah ya. Beli 100.000 isi, waduh, nggak enak sama sekali. Suaranya mobil itu langsung jadi kayak mesin diesel. Duk 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 duk. Kasar banget, keras, kedengar sampai kabin juga. Tarikannya sama sekali nggak enak. Kalau terlalu rendah nggak enak, terlalu tinggi nggak enak. Jadi RPM tengah-tengah tok yang lancar. Langsung kayak bermasalah gitu. Dan apa? Ya penulis mau gimana lagi, masa mau berhenti? Sudah malam. Ya wis penulis terus tekan aja. Ya, tapi ya kecepatannya ya wis diatur, jalan berapa waktu itu, 60 km per jam, gigi 4, giginya cuma 4 ya memang, tapi ya harusnya kencang juga mobil itu, bisa sampai 120 kok. Ya wis jalan cuma pelan-pelan wis.
60 km/jam. Wis kesiksa lah, gak enak. Jalan jauh harus pelan. Wah, wis. Akhirnya mau nyampe rumah, isi bensin lagi 100.000. Enggak tunggu lama, langsung jadi halus lagi mesinnya. Gitu. Wah, wis. Tahu begitu, wah, berarti pom bensin yang jualan bensin itu parah, payah. Jelas bahwa bensinnya itu nggak bagus. Kalau dibilang bensin basi ya masa basi banget kayak gitu ya, nggak tahu lah. Ya penulis pikir itu cuma terjadi dulu aja. Sekarang sudah nggak terjadi lagi. Biasanya kan waktu penulis masih beli bensin itu kan tahu sendiri ya. Beli bensin itu di daerah sebelah kirinya, sebelah yang jalan beton itu. Nah, jadi di jalan beton ada pom bensin. Nah, penulis biasa beli situ, sering di situ. Terus pas ya satu saat bensin itu mau habis ya, penulis pun terpaksa beli di yang sebelumnya jalan beton itu. Di seberang jalan kan ada pom bensin. Nah itu penulis beli Pertamax. Aduh mbak, gak enak tarikannya. Perasaan sudah pakai NMAX ini ya. Karena bensinnya dari Pertamax ya, penulis Pertamax. Tapi kerasa ya, kerasa gak enak. Beda banget. Tenaga ngempos, motor langsung jadi poros, kelihatan ya DMID. Jadi poros gitu. Ya berarti sampai sekarang itu masih ada perbedaan antara pom bensin. Nggak cuma zaman dulu aja, sekarang ini masih ada, masih terjadi pom bensin itu kualitasnya beda. Dan kalau dari bensinnya aja sudah bermasalah ya nggak akan bisa nggak akan bisa diperbaiki ya. Mau pakai aditif kayak mau pakai apa kayak masuk sama manifold kapasitor macam-macam. Kalau dari bahannya aja sudah jelek ya, yang diperbagus apanya? Nggak bisa. Jadi kalau kualitas bahan bakarnya sendiri sudah di bawah standar, sudah jelek, mau diapa-apakan juga tetap jelek. Mau ditingkatkan oktanya pakai alat, performa mau kandungan energinya pakai alat, percuma. Lawang yang bensinnya masih bagus saja dikasih dikasih aditif belum tentu bisa ngasih efek maksimal. Ya ingat ya sebelumnya ya, penulis kan nyebut komponennya bensin itu ada 4. Sifat bensin itu ada 4. Kalau motor butuhnya kandungan energi terus dikasih oktan tinggi tapi kandungan energinya rendah, ya percuma, malah turun tenaga motornya. Apalagi kalau bensinnya jelek, untuk pembakarannya aja nggak bisa sempurna. Kalau yang pertama itu, yang penulis alami pakai Kijang, itu jelas oktannya, yang oktannya nggak memadai. Karena apa? Ya cirinya di di RPM rendah mesin itu batuk-batuk duduk kayak mati 1 silinder atau 2 silinder, parah lah. Bahkan kayaknya tinggal
1 silinder tok yang nyala, mesin 4 silinder yang nyala cuma 1, gimana bayangkan loh. Lepas gas mati, nggak akan nyala. Wah itu pokoknya wis waktu itu dak duk malam hari, soalnya malam. Jadi yang pertama itu jelas oktannya kurang. Jadi cirinya RPM rendah, batuk-batuk mesinnya, jelas bahwa ada silinder yang nggak nyala. Nah, kalau sudah gitu ya jangan berani-berani ngebut ya, jebol mesinnya. Preignitionnya itu parah itu. Oktan kurang itu kan 1. Kalau di RPM rendah nggak bisa nyala. Kalau di RPM tinggi preignition parah. Kalau sudah preignition parah ya hancur. Kalau misalnya mesin di gas terus ya, RPM tinggi hancur pasti. Kalau masalah yang kedua itu adalah karena kandungan energinya kurang. Mungkin oktan masih nggak berubah, tapi kandungan energinya berkurang. Jadi terasa kayak nggak ada tenaganya sama sekali. Jadi kayak iritan. Dan kombinasi dengan kandungan energi kurang ini adalah kebutuhan oktan meningkat dan mesin jadi makin panas. Panasnya over gitu lah. Kalau mesin panasnya over kan tenaga nggak bisa keluar. Ya wis lah, yang jelas sampai sekarang pun kita masih harus harus pilih-pilih kalau mau beli bensin itu. Nggak semua SPBU itu sama. Kalau ada yang beruntung bisa beli ke pom bensin lain, ya coba aja lah pom bensin lain. Nah, kalau misalnya merasa tenaganya Pertamina bagus ya, mungkin karena cuma coba-coba sebentar. Penulis sarankan untuk makin lama nyobanya. Jangan cuma sehari, jangan cuma 2 hari, sebulan gitu loh kalau nyoba. Soalnya apa? Ya biar bisa tahu kemampuan daya pembersihnya. Kayak penulis inilah. Nyoba pertama Shell Super itu tenaga langsung drop. Kalah ya dengan waktu pakai Pertamina. Tapi karena penulis waktu itu sudah kapok pakai bensin Pertamina, soalnya fuel delisnya parah. Yes, penulis niatkan 1 bulan. Tapi ternyata enggak sampai 1 bulan. Dalam beberapa hari saja penulis sudah merasakan ya. Dari tenaga yang asalnya turun ini, terasa makin naik. Makin hari makin membaik. Setelah seminggu terasa betul bahwa oh alah, Shell Super ini memang daya pembersihnya jauh lebih baik. Jadi pakainya harus lama kalau ingin dapat tenaga. Ya wis gitulah. Ini jadi pengalaman untuk yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.